Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faika, kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausaha produk budidaya unggas petelur. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Yang pertama, hal yang penting yang harus diperhatikan dalam berwirausaha yaitu pemasaran. Pemasaran yang pertama yaitu keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. 2. Sebelum memulai wirausaha terlebih dahulu mempelajari produk sejenis yang ada di pasar agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar buatan hasil produk budidaya yang lebih baik dari produk sejenis yang sudah ada. Yang kedua, mengenal unggas petelur. Jenis-jenis unggas petelur. Yang pertama, unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Yang kedua, ciri-ciri unggas itu bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paru. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dalam unggas dan unggas perdagingan. Yang pertama, unggas petelur. Unggas petelur adalah yang dipelihara untuk menghasilkan telur, sedangkan unggas pedaging adalah unggas yang menghasilkan daging. Jenis-jenis unggas petelur antara lain adalah yang pertama, ayam, bebek atau itik, penyu, dan angsa. Produk budidaya unggas petelur. Yang pertama, telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Yang kedua, telur juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbagai jenis makanan, kue, dan roti. Yang ketiga, selain itu, telur juga bisa diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi seperti telur asin, yaitu telur bebek atau itik yang diasinkan. Yang keempat, telur juga dijadikan campuran minuman yang dianggap sangat bermanfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, mensyukuri keberagaman produk budidaya dan wirausaha di bidang unggas petelur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertama, telur merupakan sumber protein dalam lemak hewan yang murah dan mudah didapat. Yang kedua, sebagai jenis unggas petelur hidup di sekitar kita, sel di alami unggas petelur hanya itu berkembang dengan baik. Yang ketiga, dengan budidaya unggas petelur yang lebih banyak. Yang keempat, keberagaman jenis unggas yang menghasilkan telur sebagai bahan pangan manusia. Perencanaan dalam kegiatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas petelur terdiri atas yang pertama, kandang, kedua, bibit, ketiga, vitamin, keempat, perlengkapan kandang, kelima, pakan, dan yang keenam, obat-obatan. Teknik budidaya unggas petelur. Sebagai contoh, teknik budidaya unggas akan dipelajari budidaya dalam petelur. Kegiatan budidaya ayam bertelur meliputi yang pertama, penyediaan kandang, yang kedua, pemeliharaan, yang ketiga, penyediaan bibit, yang keempat, panen, kelima, penyediaan pakan, dan yang keenam, pasca panen. Perhitungan harga jual hasil produksi budidaya unggas petelur. Yang pertama, harga jual. Harga jual adalah jumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi seperti biaya distribusi atau promosi. Yang kedua,
Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead dibedakan menjadi dua, yaitu biaya overhead tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah. Yang kedua, biaya overhead variabel, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah produksi. Metode perhitungan harga jual produksi dapat dibuat dengan dua variabel. Yang pertama, variabel costing. Variabel costing adalah pendekatan memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, serta tambahan dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi, biaya umum. Yang kedua, variabel costing. Pendekatan variabel costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berupa variabel dengan biaya tetap. Metode pendekatan harga jual produksi secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, pendekatan biaya. Dan yang ketiga, pendekatan pasar. Media promosi hasil budidaya unggas petelur. Yang pertama, promosi. Yang kedua, strategi pemasaran produk. Ketiga, produk dan harga. 4, kualitas produk. Dan yang kelima, kegiatan media promosi. Dan yang keenam, promosi produk. Adapun tujuan promosi yaitu untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk promosi. Adapun respon, yang pertama adalah permintaan dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik, didengar dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing. Yang kedua yaitu adalah ketertarikan dari calon pembeli. Yang ketiga adalah keinginan calon pembeli. Yang keempat, tindakan pembeli. Adapun media promosi. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi promosi above the line dan below the line. Promosi above the line adalah promosi melalui iklan, seperti iklan yang menyediakan cetak iklan, media, dan promosi. Promosi below the line adalah promosi melakukan kegiatan festival unggas petelur atau demo memasak untuk menunjukkan kualitas unggas petelur dan hasilnya. Penjualan sistem konsinyasi produk hasil budidaya unggas petelur. Yang pertama itu penjualan dengan konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian atau permintaan produk dan penjual. Yang kedua, perjanjian konsinyasi berisi mengenal hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam konsinyasi, yang pertama, nama pihak pembeli barang. 2, nama pihak yang dititipkan barang. 3, nama dan keterangan teknik barang yang dititipkan. Keempat, ketentuan penjualan. 5, ketentuan komisi. Itulah tadi penjelasan yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.